Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diary. Cerita utama tetap update di hari Rabu dan Minggu di jam biasanya pukul 19.15. Selain hari Rabu dan Minggu, untuk mengisi kekosongan, hari lainnya akan diceritakan kisah awal mula perjalanan Tori. Cerita lengkapnya bisa dicek di playlist. Dan untuk cerita spesial, biasanya akan minta update pada hari Sabtu, opsional ya, tergantung situasi. Cerita spesial seperti apa? Contohnya Ngalengkas, Gerbang Neraka, dan masih banyak lainnya. Oke, pada akhirnya rombongan Tori memutuskan untuk memasuki wilayah di alam Sakura. Disinilah perang Sekigahara akan berlangsung. Ya, tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Iya! Misteri Segitiga Bermuda. Kemunculan Eyang Sabdopalon bagian akhir. Awal terjadinya Perang Sekigahara. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Di dalam sebuah rumah kayu, seorang pria tengah terlentang tanpa busana. Raut wajahnya terlihat jelas dia sedang menikmati goyangan pinggul wanita yang terus-menerus digoyangkan. Chicken sama. Lebih cepat lagi, Kaoru. Chicken sama. Ah, ah, ah. Rumah kayu itu berdecit dengan hebat saat lelaki yang telentang itu mengambil alih posisinya dan berbalik menimpa wanita tersebut. Di saat yang bersamaan, salah satu rombongan Soga yang berhasil melarikan diri bergegas memberitahukan kepada bosnya. Tuan Chicken! Tuan Chicken! Dia mengetuk pintu tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh bosnya. Sial, siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Wanita di hadapannya sudah lemas, tidak berdaya. Pintu dari kayu itu ditendang dari dalam hingga membuat sosok yang ada di depan pintu terpental. Bangsat, beraninya kau menggangguku, ucap Jigen berdiri yang belum menggunakan sehelai kain pun. Ampun Tuan Jigen, Soga telah mati. Seorang samurai membunuhnya bersama saudara kita yang lain. Mereka masih ada di desa Tuan Jigen. Bangsat, jika apa yang kau katakan tidak benar, persiapkan lehermu. Sepertinya para penduduk desa masih berani minta bantuan di pusat kota. Kali ini kita hancurkan desa itu. Semuanya bersiap. Siap Jigen sama. Rombongan Jigen kemudian bersiap untuk pergi ke desa. Permisi Tuan Pendekar, saya adalah kepala desa di sini. Silakan duduk kepala desa. Terima kasih Tuan Pendekar, nama saya Kawaki. Jika boleh tahu, Anda sekalian dari keluarga besar mana? Maaf, kami tidak bisa mengatakan kami dari mana. Kami hanyalah samurai pengembara yang ingin mencoba peruntungan di Klandet. Saya Tori, dia pengawalku Roka. Ngomong-ngomong, desa apa ini namanya? Dan bagaimana bisa kalian terlibat dengan orang-orang itu? Tanya Tori. Desa kami bernama Desa Uken, termasuk tanah wilayah Daimyo Masamune. Karena desa kami terletak jauh dari kota Det, kami jarang mendapatkan perhatian. Beberapa bulan sekali, pasukan Klandet datang. Mereka hanya sekedar memantau dan mengambil upeti. Karena desa kami miskin, Klandet membebaskan kami untuk membayar upeti. Namun, dengan begitu, Klandet jadi tidak begitu memperhatikan kami. Pernah kami meminta bantuan terkait para pembunuh itu. Sayangnya, permintaan kami tidak pernah sampai di telinga Daimyo. Kami tahu rombongan Soga bukanlah tentara bayaran. Mereka sebenarnya hanyalah kelompok pembunuh itu sendiri yang berpura-pura menjadi tentara bayaran dan memanfaatkan kami.
Kami tidak punya pilihan. Demi bertahan hidup, kami harus menuruti mereka. Walaupun sering sekali mereka menculik anak gadis kami dan perlakuan kasar mereka. Bisa dibilang kami sudah putus asa. Beberapa pemuda yang kami kirim untuk pergi ke kota Det juga tidak pernah kembali. Para tentara klan Det juga sering kemari untuk mengontrol desa, juga sepertinya telah disuap oleh para pembunuh itu. Jadi tidak ada yang bisa kami lakukan, Tuan. Terang kepala desa. Tuan Kawa, mereka datang dengan rombongannya, ucap salah satu warga. Bagaimana ini? Kita pasti celaka. Aduh, nasib kita berakhir. Selalu saja ada yang seperti ini. Roka, kita temui mereka. Baik, Tuan. Tuan Kawa, mereka mungkin memiliki kemampuan. Jika mengingat yang sudah-sudah, Jigen, pemimpin kelompok tersebut, akan membuat kesepakatan jika dirasa dia menyinggung orang yang tidak bisa dia lawan. Jika hal itu terjadi, kedua pendekar itu akan tetap memilih untuk kebaikan mereka sendiri dan ujung-ujungnya akan meninggalkan kita, Tuan Kawa, bisik salah satu warga. Kita harus siap untuk menerima resikonya. Tidak ada pilihan bagi kita. Tampang mereka langsung suram, serasa tanpa memiliki harapan. Para penduduk desa berkumpul, semuanya berlutut. Tidak ada yang berani bersuara di hadapan kelompok Jigen. Di mana kalian menyembunyikan kedua orang asing yang telah membunuh Soga? Di mana dia, atau kalian akan kami binasakan? Wah, galak sekali. Apakah kalian mencari kami? Balas Tori muncul setelahnya. Salah satu bawahan Jigen sedikit tersentak melihat penampilan Tori dan Roka. Tuan Jigen, mereka berdua sepertinya dari keluarga kaya, atau setidaknya mereka memiliki pengaruh. Jangan langsung menyinggungnya, katakan dengan sopan. Baik, Tuan Jigen. Permisi, Tuan Pendekar. Apa masalahmu sehingga membunuh salah satu dari kami? Siapa kalian? Dari keluarga besar mana kalian? Tanya bawahan Jigen. Wah, sepertinya mereka berusaha membujuk kedua pendekar itu. Sudah tamat, kita sudah tamat. Kenapa harus terjadi dengan kita? Bisik para warga. Bukankah itu sudah jelas? Siapapun yang berniat membunuh, dia harus siap untuk dibunuh. Tidak penting kami berasal dari mana, itu bukan urusan kalian. Balas Roka. Kalian sepertinya sangat percaya diri. Maaf jika kami arogan. Mungkin anak buahku yang salah. Kami bisa membiarkan kalian lewat. Jadi tolong jangan ikut campur urusan kami mulai sekarang, ucap Jigen. Secara umum, memang semua ini tidak ada urusannya dengan Tori. Jigen juga cukup pintar. Dia tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Menyinggung orang yang tidak dia ketahui asal-usulnya bisa membuatnya dalam masalah. Tori sebenarnya juga sependapat. Meskipun tidak ada kehadiran Tori sekalipun, desa Uken akan tetap berada dalam situasi yang sama. Baiklah, kami akan pergi. Urus saja urusanmu. Roka, kita tinggalkan tempat ini, pinta Tori. Baik, Tuan. Tori melirik ke arah kepala desa. Tori tersenyum seperti memberikan sebuah harapan. Hal seperti ini terjadi lagi. Nasib kita memang buruk. Kita kali ini bakal mati, bisik para warga desa. Rombongan Jigen memastikan dengan benar bahwa Tori benar-benar pergi. Sesuai yang Jigen katakan sebelumnya, dia berniat membantai desa Uken karena mereka sudah tidak lagi bisa diperas dalam jumlah yang besar. Satu-satunya yang berharga dari warga desa adalah kristal jiwa mereka. Membiarkan mereka hidup lebih lama akan menjadi masalah jika mereka menemukan seseorang pendekar yang memegang teguh keadilan. Semuanya, musnahkan desa ini. Kumpulkan semua kristal jiwa mereka. Bunuh mereka. Perintah Jigen. Tidak, tolong ampuni kami. Ampuni kami. Lari, cepat lari, lari. Para warga yang bersimpuh memohon ampun. Ada juga yang berusaha untuk lari. Bunuh mereka.
Rombongan Jigen hendak membantai para warga dihentikan oleh sekelompok jubah merah. Dalam sekejap, puluhan rombongan Jigen mati. Siapa kalian? Beraninya ikut campur masalah kami? Tuan Jigen. Mereka sepertinya terlatih untuk membunuh. Siapa yang memerintahkan kalian? Jika kalian di sini untuk menjaga desa Uken, kami akan pergi dan tidak lagi mencari masalah di desa ini. Habisi mereka dan jangan sisakan satupun, perintah salah satu jubah merah. Hadang mereka, bunuh! Perintah Jigen. Pertarungan akhirnya berlangsung. Siapa mereka? Mereka membantu kita, kepala desa. Jangan-jangan para prajurit merah ini, mungkinkah? Terima kasih Tuan Pendekar, terima kasih Tuan Tori, ucap kepala desa. Siapa prajurit jubah merah itu? Siapa lagi jika bukan prajurit Shira? Tori memang tidak ingin ikut campur, tapi bukan berarti dia akan diam saja. Dia tidak perlu bertindak, karena banyak bawahannya yang bisa diandalkan tanpa harus Tori terlibat di dalamnya. Keberuntungan Jigen telah habis. Dia kurang beruntung harus bertemu dengan rombongan Tori. Rombongan Jigen yang berjumlah puluhan itu harus mengalami nasib sial karena ditargetkan oleh prajurit Shira. Shira sebenarnya hanyalah 4 orang dan sudah lama dibubarkan karena Shiri dan Suru telah memisahkan diri untuk mengikuti Jaka. Shira dan Shire bukan lagi disebut kelompok karena hanya 2 orang. Setelah Kumbang Hitam bergabung untuk mendapatkan bimbingan dari Shira, kini Shira kembali terbentuk. Setidaknya ada 25 anggota Shira yang bertugas melindungi Tori secara diam-diam dan menjadi pedang tersembunyi Tori yang bisa diandalkan. Hadang mereka, sisanya lindungi aku, kita mundur, perintah Jigen yang mulai panik. Ya! Shira tidak kenal ampun. Mereka menghabisi bawahan Jigen dengan sadis. Tolong! Jeritan kematian semakin terdengar jelas di telinga Jigen. Itu menandakan Shira sudah menyasar rombongannya yang berusaha untuk kabur. Dalam waktu beberapa menit, hanya tersisa beberapa bawahan yang bersamanya. Tuan Jigen, apa yang harus kita lakukan? Kalian semuanya hadang mereka. Tapi Tuan, mereka... cepat hadang mereka. Baik Tuan Jigen. Kurang lebih hanya ada 6 orang bawahannya. Itu adalah pertahanan terakhir Jigen. Tanpa menunda waktu lagi, Jigen langsung melarikan diri bersama seorang perempuan. Mereka berlari ketakutan, namun langkahnya berhenti saat dia dihadang oleh 2 orang yang sedari tadi memperhatikan mereka. Oh, ingin kemana kalian buru-buru? Kebetulan, kedua pendekar yang terhormat, tolong bantu kami. Ada sekelompok pembunuh yang mengincar kami. Semua anak buahku dibantai dengan keji. Jika kalian bisa membantuku, aku memiliki banyak kristal jiwa. Berapa yang kalian butuhkan akan aku berikan. Jigen memohon, tidak lagi pedulikan kehormatannya. Pembunuh? Apa kau melihatnya, Roka? Tidak, Tuan. Mereka ada di belakangku. Jigen menoleh ke belakang. Seketika suasananya senyap dan hening. Bahkan tak satu pun ada mayat bawahannya. Benar-benar hening dan hanya beberapa penduduk yang mulai berkumpul mendekat. Oh, maksudmu merekalah yang membunuh anak buahmu? Tanya Tori. Tidak, makhluk lemah seperti mereka mana mungkin bisa mengancam kami. Tapi baguslah, pembunuh itu telah pergi. Jigen merasa lega. Jigen sama, para penduduk desa itu sepertinya terlihat marah, ucap wanita yang bernama Kaoru. Semua ini gara-gara mereka. Akan aku bunuh mereka dengan tanganku sendiri untuk meredakan amarahku. Maaf, kedua Tuan Pendekar. Aku akan menyelesaikan masalahku. Aku harap kalian tidak ikut campur. Silakan saja jika kau mampu. Maksud Anda apa, Tuan Pendekar? Jigen merasa ada yang salah. Jigen sama, mereka... Wanita itu ketakutan. Jigen langsung menoleh.
puluhan sirah muncul lagi di depan para penduduk desa. Jigen sama, aku takut. Diamlah, jangan menempelku terus. Tapi Jigen sama, mereka. Diamlah, dasar jalang. Wanita itu terjatuh saat Jigen menyingkirkan tangannya. Tapi wanita itu kembali berdiri dan menghampirinya, tetap menerima dengan perlakuan kasar Jigen. Jangan tinggalkan aku, Jigen sama. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Benarkah? Kalau begitu, berkorbanlah untukku. Jigen menendang wanita itu dan terpental ke arah prajurit Sirah. Tidak, tolong jangan, tolong. Wanita itu terbelah menjadi beberapa bagian. Jigen melesat melewati Tori dan Roka, berusaha untuk melarikan diri. Jigen mengira bahwa apa yang dipikirkan oleh pembunuh itu pasti dua pendekar itu ada hubungannya dengannya. Sementara kedua pendekar itu menahan para pembunuh, dia bisa lari. Tanpa membawa wanita, dia yakin dengan kecepatannya. Hehehe, kalian dua pendekar bodoh, mungkin kalian kuat, tapi otak kalian kosong. Tapi baguslah, aku bisa memanfaatkan kalian, batin Jigen. Baru beberapa langkah, Jigen langsung berhenti. Kembali lagi dihadang prajurit Sirah lainnya. Siapapun yang memerintahkan kalian, aku bisa membayar kalian 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Biarkan aku pergi. Jigen berencana membuat kesepakatan. Jigen mulai menyadari sesuatu, bahwa orang yang ingin dia manfaatkan sepertinya terlibat dengan prajurit jubah merah itu. Tunggu dulu, kau. Kenapa kau baru menyadarinya, dasar idiot? Kau terlalu membanggakan kecerdasanmu. Sayangnya, kau memiliki kecerdasan, tapi kau gunakan untuk sesuatu yang salah. Sekarang, bagaimana rasanya ketakutan, putus asa, dan tidak berdaya? Ucap Tori. Selamatkan aku. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ambil semua hartaku. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku mohon Tuan Pendekar yang agung. Jigen memohon sambil bersujud. Makhluk sepertimu yang tega mengorbankan bawahanmu sendiri tidak pantas untuk hidup. Selagi ada kesempatan, kau pasti akan melakukan segala cara demi keselamatan dirimu sendiri. Sudah aku katakan, aku tidak akan ikut campur. Tapi bukan berarti aku akan diam saja. Memang, orang yang akan mati tidak akan membutuhkan harta lagi. Kepala desa, aku serahkan dia padamu. Terserah apa yang ingin kalian lakukan, balas Tori. Kemudian berkata kepada kepala desa, terima kasih Tuan Pendekar. Tidak, minggir kalian. Jangan. Puluhan warga desa mengepung Jigen. Mereka beramai-ramai memukuli Jigen tanpa ampun. Bahkan saat dia mati, para warga masih memukulinya. Sudah banyak yang menderita dan cukup lama para penduduk desa Uken hidup dalam tekanan dan ketakutan setiap harinya karena ulah Jigen. Sudah tidak terhitung banyaknya anak-anak gadis mereka yang diculik sebagai budak seks dan dijual. Kemarahan penduduk desa tidak lagi terbendung setelah mendapatkan kesempatan untuk membalasnya. Roka, iya Tuan. Bagaimana pendapatmu rencana kami sebelumnya? Berlomba untuk mendapatkan posisi di puncak dan masuk ke dalam anggota klan yang ada di alam ini. Rencana yang bagus Tuan. Dengan begitu, kita bergerak atas nama klan tersebut tanpa harus melibatkan diri kita secara langsung. Ya, kau benar. Cara itu memang tepat. Bukankah masih banyak klan-klan yang tersembunyi juga? Contohnya klan ninja. Hanya segelintir klan ninja yang bekerja sama dengan samurai, seperti klan Iga dan Koga yang terkenal. Daripada harus tunduk pada pemerintahan, bukankah lebih seru lagi jika kita membuat klan kita sendiri? Tentunya prosesnya akan rumit jika tidak memiliki dukungan. Oleh sebab itu,
Aku berencana untuk mendekati Klandit dan mendapatkan kepercayaan mereka. Meskipun tidak mudah, kita harus perlu menunjukkan kemampuan kita. Tori berpendapat. Rencana Anda pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak berani mengambil kesimpulan ataupun komentar. Saya selalu mendukung tindakan Anda, Tuan. Terima kasih, Roka. Kepala Desa. Tuan Tori, terima kasih atas pertolongan Anda. Setelah ini, kami mungkin akan segera mengungsi ke kota lain dan meninggalkan wilayah Klandet, ucap Kepala Desa. Kenapa harus lakukan itu, Kepala Desa? Bukankah rombongan Jigen sudah tidak ada lagi? Itu benar. Dari awal sebelum ada rombongan Jigen, desa kami cukup makmur. Banyak para pedagang yang lalu lalang di desa kami. Tapi setelah adanya Jigen dan kelompoknya, sudah banyak pedagang yang dirampok dan dibunuh. Dengan begitu, tidak ada lagi yang berani datang ke desa kami. Sekarang, walaupun kelompok Jigen tidak ada lagi, desa Oken tetap akan terisolasi. Ditambah lagi, para samurai yang dikepalai oleh Bushi selalu mendapatkan jatah dari Jigen. Pasti akan melampiaskan amarahnya kepada kami jika tahu Jigen telah mati, jelas Kepala Desa. Bushi itu seperti komandan samurai, tapi memiliki jabatan paling rendah di antara komandan samurai lainnya. Bushi hanyalah memiliki wewenang memerintah 10 samurai. Ada lagi Bushido yang memerintah 50 samurai dan masih banyak lagi. Tori tidak mengira hal itu akan terjadi. Hilangnya kelompok Jigen tidak akan merubah situasi penduduk desa Uken. Sudah menjadi hal yang biasa di antara para penguasa. Pasti ada yang korup dan melakukan trik kotor untuk keuntungan pribadi mereka. Komandan Bushi sebenarnya bukanlah apa-apa. Jigen dan anak buahnya bisa saja dengan mudah untuk menangani mereka. Tapi Jigen cukup cerdas. Jika Bushi dan rombongannya tidak kembali, pasti akan menimbulkan kecurigaan dan akan mendatangkan lebih banyak prajurit samurai untuk mengeceknya. Hal itu pastinya akan merepotkan Jigen. Oleh sebab itu, Jigen menyuap Bushi dan rombongannya dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Apa yang dikatakan Kepala Desa memang beralasan, dan memang itu keputusan yang tepat. Sebenarnya, para penduduk desa Uken memang sudah dari dulu ingin meninggalkan desa, tapi selalu gagal karena mata-mata Jigen ada di mana-mana. Sekarang, Jigen dan rombongannya sudah tidak ada. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk pergi tanpa hambatan. Meskipun mereka tidak tahu nasib apa yang akan mereka temui, sepertinya itu sudah menjadi pilihan mereka, karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Tori mungkin berniat membantu, tapi pada akhirnya dia memaksa para penduduk desa untuk pergi. Mungkin kehidupan mereka akan lebih baik jika Tori tidak muncul di desa tersebut. Ini sama saja Tori melakukan kebaikan yang setengah-setengah jika membiarkan para penduduk itu pergi begitu saja. Lalu, keputusan apa yang harus Tori lakukan? Tori berharap membantu melenyapkan kelompok Jigen akan membuat para penduduk desa tidak lagi hidup dalam tekanan. Namun kenyataannya itu tidak merubah apapun. Mereka akan tetap merasakan kesulitan jika harus meninggalkan desa Uken. Belum lagi tidak ada jaminan mereka akan aman dalam perjalanan mereka. Jika kalian ingin pergi, kalian hendak pergi kemana? Tanya Tori. Kami tidak tahu, Tuan. Asalkan kami tidak lagi berada di sini. Terima kasih, Tuan Pendekar. Terima kasih, Tuan Pendekar. Terima kasih, Tuan Pendekar, ucap beberapa warga sambil menunduk memberikan penghormatan. Sayang sekali jika kalian pergi. Padahal aku berencana ingin menetap di sini. Mungkin saja aku butuh bantuan kalian. Tapi ya sudahlah, jika kalian ingin pergi, aku tidak bisa menahan kalian, balas Tori. Para warga desa Uken saling berpandangan. Apakah yang mereka dengar itu benar? Salah satu warga kemudian bertanya, maaf Tuan Pendekar, jika boleh saya ingin bertanya. Oh, silahkan. Maksud Tuan ingin menetap di sini. Apakah Tuan Pendekar ingin tinggal di desa ini? Tentu saja.
Aku berencana untuk membuat klanku sendiri di sini. Tempat ini tidak buruk, cukup tersembunyi dan dikelilingi oleh tebing sebagai benteng alami. Tadinya, aku ingin minta tolong kepada kalian untuk melakukan pekerjaan. Tentu saja, aku akan memberikan upah kepada kalian. Keselamatan kalian juga kami jamin. Aku hanya perlu mendapatkan persetujuan dari klan Det. Tapi, sekali lagi aku katakan, aku tidak memaksa kalian jika ingin pergi. Tapi, mereka yang ingin tetap tinggal dan membantuku, aku bisa menjaminnya. Jelas Tori. Sekali lagi, para penduduk desa Uken saling berpandangan. Mereka sepertinya tidak percaya dengan adanya kesempatan yang besar tersebut. Aku bersedia bekerja untuk Anda, Tori-sama. Salah satu warga menawarkan dirinya dan bersujud di hadapan tuan barunya. Aku juga, Tori-sama. Tori-sama, sertakan aku juga. Aku ikut. Aku juga ikut. Setidaknya puluhan warga pria dan wanita, tua dan muda, serta anak-anak bersumpah setia bersedia melayani Tori. Kurang lebih ada 50 orang. Tidak ada satupun yang jadi meninggalkan desa. Jelas, mereka tahu hanya seorang bangsawan kaya saja yang memiliki pengawal seorang pembunuh profesional, atau mereka menyebutnya shinobi. Mereka beranggapan prajurit Shira adalah ninja. Hanya segelintir bangsawan yang mampu menyewa seorang shinobi. Selain jasa mereka mahal, ada lebih dari 20 shinobi yang mengikuti Tori. Itu tidaklah biasa. Bahkan, klan samurai sekalipun jarang yang memiliki dukungan dari shinobi. Dengan kata lain, mereka para penduduk desa sangat yakin bahwa Tori berasal dari klan samurai besar. Melayaninya adalah suatu kehormatan, bahkan tidak mendapatkan upah sekalipun mereka akan tetap bersedia melayaninya. Baiklah, kepala desa, kemarilah. Ini adalah harta yang kami dapatkan dari markas Jigen. Aku yakin di sini ada harta kalian. Bagikan dengan adil. Tori memberikan peti kayu yang berisi kristal jiwa dalam jumlah yang banyak. Terima kasih Tori-sama, balas kepala desa senang. Sekarang, aku ingin desa ini menjadi desa yang hidup, bangun ulang, dan menjadikan tempat ini yang layak. Kira-kira berapa kristal jiwa yang dibutuhkan kepala desa? Tanya Tori. Tori-sama, sepertinya harta ini sudah cukup untuk membangun desa ini seperti semula. Tidak, itu milik kalian. Berapa nilai batu jiwa ini? Tori mengambil manik merah yang bersinar. Demi dewa, itu adalah kristal merah. Jangankan untuk membangun desa, dengan itu desa kita bisa menjadi sebuah kota, Tori-sama. Kalau begitu kerjakan. Gunakan kristal merah ini dengan baik. Tori memberikan manik merah tersebut. Kepala desa gemetaran. Seumur hidup, dia baru pertama kalinya memegang harta yang paling berharga di alam Sakura. Para warga juga ikut terkejut dan malah takut akan hal itu. Bagaimana tidak? Kristal merah hanya dimiliki oleh mereka para bangsawan tinggi. Mereka para penduduk desa Uken yang memegangnya tentu akan mendapatkan masalah. Tapi Tori-sama, dengan harta ini kami justru malah dalam situasi yang berbahaya nantinya, karena orang seperti saya tidaklah layak memilikinya. Tidak perlu khawatir, benahi penampilan kalian. Aku juga akan menempatkan beberapa pengawal untuk melindungi kalian. Tidak perlu kalian takut lagi, Tori menegaskan. Sesuai dengan perintah Anda, Tori-sama, kami akan melakukan yang terbaik. Kepala desa itu dan warga lainnya langsung mulai bekerja hari itu juga. Sementara waktu, Tori harus berada di desa tersebut. Beberapa hari sudah berlalu. Tori sengaja tidak pergi dari desa karena menunggu para prajurit dari klan Det datang. Selama beberapa hari itu, suasana desa sudah mulai ceria. Tidak ada lagi ketakutan dari raut wajah mereka. Semuanya bersukacita, senang, dan mulai terlihat pula kebahagiaan mereka. Tentu saja, Tori cukup senang dengan pemandangan tersebut. Tori telah mengambil keputusan untuk membangun klannya sendiri di desa tersebut. Sebelum dia pergi meninggalkan desa itu, dia harus membuat desa tersebut menjadi salah satu klan kuat yang tidak bisa ditindas.
Mungkin ini akan membutuhkan proses yang lama, tapi waktu bukanlah masalah. Alam Sakura memiliki waktu yang cepat, setidaknya sama seperti di dunia pagoda 5 unsur. Setidaknya 1 tahun di alam Sakura hanya menghabiskan 1 jam, atau mungkin hanya 10 menit di dunia manusia, bahkan kurang. Sementara itu di lokasi Desta berada, Subhasil dan Adiwangsa juga telah menyelesaikan bentuk tubuhnya. Adiwangsa menjadi sosok pria tua dengan tongkat bambu dengan bilah pedang di dalamnya, serta membawa kendi anggur. Subhasil merubah dirinya seperti seorang samurai tua dengan ciri khas samurai pada umumnya. Biksu Ataya tetaplah sebagai biksu pendekar, sedangkan Desta terlihat seperti samurai muda yang terlihat seperti tuan muda di keluarga bangsawan pada umumnya. "Biksu Ataya, kita ada di mana sekarang?" tanya Desta. "Amitabha, kita berada di kawasan klan Takeda, salah satu klan terbesar dan memiliki prajurit kuat yang disebut sebagai Hitora. Penguasa klan Takeda adalah Shigen dengan julukan Raja Harimau, dan jenderal kepercayaannya Yukimura, si setan merah. Akan sangat sulit bagi kita untuk masuk dalam klan Takeda. Sementara ini, kita berperan sebagai seorang bangsawan. Semoga kedua leluhur bisa memainkan perannya dengan baik," jelas Biksu Ataya. "Hei Biksu Ataya, maksudmu peran bagaimana?" tanya Adiwangsa. "Kita akan pergi sebagai pelayan, dan kita akan memanggilnya Tuan Muda atau semacamnya. Jangan asal memanggilnya nak di tempat umum Adiwangsa. Tapi nama bangsawan mana yang akan kita gunakan, Biksu Ataya?" Mbah Basil menambahkan. "Amitabha, serahkan padaku. Aku akan memikirkannya. Sekarang kita berbaur dulu untuk mendapatkan informasi. Amitabha." Tidak seperti Tori yang tiba di pedesaan, Desta langsung menemukan kota besar dengan kastil yang megah milik keluarga Takeda. Mereka ikut antri untuk memasuki kota. Setiap orang diminta untuk membayar sejumlah kristal jiwa untuk masuk sebagai pembayaran. "Berikutnya, hei kau biksu, ada berapa orang rombonganmu?" "Amitabha, kami berempat, Tuan Penjaga." "Baiklah, 8 kristal jiwa." "Silakan, Tuan Penjaga." "Selanjutnya." Biksu Ataya, apa itu kristal jiwa?" "Amitabha, di sini menggunakan kristal jiwa untuk metode pembayaran, Tuan. Kristal jiwa memiliki berbagai bentuk dan warna sesuai kualitas dan harganya. Kristal jiwa didapatkan dari hewan yang mati, tidak terkecuali makhluk yang ada di sini juga," jelas Biksu Ataya. "Oh, tunggu sebentar." Desta kemudian mencari sesuatu di dalam penyimpanannya. "Kalau ini apakah berguna, Biksu Ataya?" Desta mengeluarkan manik merah yang pernah Tori berikan. Ribuan mata memandang ke arah Desta. Bagaimana tidak, di tempat keramaian tersebut sangat mencolok aura bersinar merah dari manik tersebut. "Amitabha, Tuan, sembunyikan kristal merah itu," Biksu Ataya buru-buru mengingatkan. "Baiklah, tapi ada apa memangnya?" "Sepertinya kau mengeluarkan barang yang berharga, nak. Lihatlah wajah-wajah serakah mereka. Segera kita tinggalkan tempat ini," sahut Mbah Basil. Mereka segera meninggalkan lokasi, tapi ribuan mata telah menyaksikannya. Sudah pasti ada beberapa sosok yang mengikuti mereka. Meskipun kota tersebut adalah wilayah keluarga Takeda, akan selalu ada penjahat. Bahkan mungkin akan lebih buruk daripada di pedesaan seperti kelompok Jigen. Kematian adalah hal yang sudah wajar di kota tersebut, entah itu secara alami, pertengkaran, atau pembunuhan sekalipun. Pemerintah setempat tidak peduli akan hal tersebut selama tidak mengusik anggota keluarga Takeda. Tanpa memiliki dukungan yang kuat, jelas Desta dan rombongannya berada dalam masalah. Yang mereka hadapi juga bukan sekedar bandit gunung seperti Jigen, tapi orang-orang kuat yang mungkin juga berasal dari anggota militer Hitora milik keluarga Takeda. Tidak hanya itu, di kota tersebut juga ada beberapa klan shinobi. Ada yang bekerja untuk keluarga Takeda,
ada juga yang menjadi pembunuh bayaran. Salah sedikit saja, Desta bisa menyinggung keluarga besar tersebut. Tapi jika tidak melakukan persiapan, nyawa mereka taruhannya. Dengan cepat mereka pergi. Namun dalam keramaian tersebut, sulit bagi mereka untuk bergerak cepat. Kristal merah, apakah seberharga itu? Sebenarnya tidak begitu. Kristal jiwa ini sama seperti King Soul. Selain untuk metode pembayaran, khusus untuk kristal merah, selain cukup berharga, juga mengandung energi jiwa yang bisa diserap untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Selain kristal merah, juga ada kristal biru, ungu, emas, dan masih banyak lainnya. Tapi rata-rata mereka yang gunakan adalah kristal putih bening sebagai alat tukar atau pembayaran. Berharga tidaknya kristal jiwa sebenarnya di alam Sakura ini bukan dinilai dari warna kristal tersebut, melainkan aura yang dipancarkan. Semakin terang kristal jiwa, maka akan semakin berharga. Warna dari kristal jiwa adalah esensi di mana makhluk tersebut telah memadatkan elemen jiwanya. Di kota wilayah Takeda, rata-rata mereka memadatkan elemen api. Ketika salah satu prajurit yang mati dan telah memadatkan elemen api, maka akan muncul kristal merah. Semakin kuat prajurit tersebut, kristal merah yang terbentuk akan semakin kuat pancaran sinarnya. Nah, Desta tidak mengetahui apa-apa tentang ini. Kini mereka ada di wilayah yang rata-rata telah memadatkan elemen api. Dengan menunjukkan kristal merah dengan cahaya yang begitu terang, semua yang melihatnya langsung berspekulasi sosok penting siapa yang mereka bunuh. Ada dua macam tipe yang memiliki niat yang berbeda mengincar rombongan Desta. Pertama, mereka dari keluarga Takeda dan ingin menginterogasi dari mana kristal merah itu ia dapatkan. Kedua, hanya mereka yang serakah ingin memiliki dan merebut kristal merah tersebut. Amitabha, kita telah menjadi target Tuan. Mungkin kita harus pergi saja dari kota ini dan pindah ke wilayah lain, ucap Biksu Ataya. 1, 2, 3. Setidaknya ada lebih dari 20 orang yang menunjukkan niat membunuh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Balas Adiwangsa. Kita baru sampai di sini dan langsung mendapatkan masalah. Menyesal aku mengeluarkan manik merah, ucap Desta. Sementara ini kita aman dan hanya diawasi. Tapi saat menjelang petang mereka akan bergerak. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi Tuan. Amitabha. Rombongan Desta berbalik arah. Mereka segera meninggalkan kota selagi waktu masih cukup terang. Iya, alam Sakura memiliki dua perbedaan waktu, ada siang dan malam. Hanya saja, pada siang hari bukan matahari sebagai penerangannya, entah dari sumber energi apa, tapi tidak terlalu terang, seperti terkena sinar matahari, sayup-sayup seperti mendung di pagi hari di dunia manusia. Untuk menghilangkan jejak, Biksu Ataya mengarahkan ke lokasi hutan yang tidak jauh dari kota Takeda. Kita harus cepat sebelum petang tiba. Amitabha. Kenapa kita harus menghindar? Sudah ada beberapa kelompok yang mengejar kita. Kita hadapi saja mereka, ucap Adiwangsa. Tahan dulu Adiwangsa. Kita masih berada di wilayah mereka. Kita masuk lebih dalam. Tempat seperti ini sangat tidak cocok bagiku untuk bertarung. Sial, ucap Desta. Kau tidak perlu bertindak, nak. Serahkan saja pada kami. Balas Adiwangsa. Berhenti! Dari balik rerumputan yang tinggi, muncul beberapa anggota samurai dengan zirah lengkap berwarna merah. Mereka juga menggunakan topeng yang cukup menyeramkan. Rombongan samurai lainnya menyusul, diikuti oleh beberapa shinobi yang mendarat di atas ranting-ranting pohon. Ada juga beberapa yang berdiri di dedaunan, seakan dia memamerkan kemampuannya. Dalam sekejap, rombongan Desta langsung terkepung. Ini adalah urusan keluarga Takeda. Kalian tidak diizinkan untuk ikut campur, ucap Komandan Samurai Bushido, Komandan 50 Samurai. Tuan Bushido yang terhormat, tentu saja ini bukan hanya urusan keluarga Takeda saja. Jangan coba-coba untuk memonopoli.
balas salah satu samurai lainnya. "Lancang! Beraninya kalian menentang keluarga Takeda!" Hei, bukankah ucapan Bushido-san sungguh arogan?" sahut salah satu sosok dengan pakaian serba hitam dengan mukanya yang berbalut kain dan hanya terlihat kedua matanya sambil berdiri di atas daun. "Shinobi dari klan Nari, kenapa kalian juga ikut campur?" tanya Komandan Bushido. "Bushido-san, bukankah sudah jelas kami sedang bekerja saat ini? Jadi tolong jangan mengganggu pekerjaanku," balas pimpinan ninja dari klan Nari bernama Torubi. "Apa yang ingin klan Nari lakukan? Apa kalian ingin menyinggung keluarga Takeda? Siapa yang menyewa kalian?" "Oh, apakah Bushido-san sungguh ingin cari mati? Mereka yang mengetahui misi klan Nari dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, mereka harus mati," terang Torubi. Samurai itu kemudian mundur dan jaga jarak dan hati-hati. "Jadi aku harap Bushido-san untuk mundur. Begitu juga dengan kalian semua. Aku tidak terlalu bodoh berani menyinggung keluarga Takeda. Tapi ketahuilah, orang yang menyewa kami cukup memiliki kemampuan untuk menyinggung keluarga Takeda. Jadi menyingkirlah kalian jika tidak ingin mati," Torubi mengancam. "Kira-kira siapa yang menyewa klan Nari? Entahlah, klan Nari cukup terkenal. Mampu menyewa anggota klan Nari, pasti itu salah satu bangsawan kaya. Kalau begitu, lebih baik kita tidak ikut campur." "Ya, itu benar. Aku masih sayang nyawa," ucap beberapa samurai pengembara. "Keputusan yang tepat. Terima kasih telah meringankan pekerjaanku. Bagaimana denganmu, Bushido-san?" Torubi menegaskan. "Kami adalah prajurit Hitora. Jiwa kami adalah api. Kami tidak akan mundur begitu saja. Perintah adalah tugas yang harus kami laksanakan meskipun nyawa kami taruhannya," jawab Komandan Bushido tegas. Ini tidak bagus. Kami tidak keberatan melawan kalian. Tapi pertama-tama kita lumpuhkan dulu mereka berempat. Bisa-bisa mereka kabur saat kita bertarung. Apakah kau setuju, Bushido-san?" tanya Torubi. "Kalian salah paham. Kami datang untuk mengundang mereka berempat atas perintah Yukimura-sama, bukan untuk mencelakai mereka. Jika misi klan Nari berencana untuk membunuh mereka, maka kami tidak bisa tinggal diam," Komandan Bushido menegaskan. "Sebenarnya apa yang kalian ributkan? Kami bukanlah barang yang bisa kalian rebutkan. Jangan menghalangi kami," sahut Desta. "Kami tidak memiliki maksud jahat. Kami hanya diperintahkan untuk mengundang Anda untuk menemui tuan kami. Jadi mohon kerjasamanya," balas Komandan Bushido. "Oh, mengundang kami sampai membawa 50 prajurit samurai. Sungguh undangan yang sangat sopan." Adiwangsa angkat bicara. "Tolong jangan salah paham. Prajurit yang aku bawa untuk jaga-jaga dalam situasi seperti sekarang ini terjadi karena kalian semua telah ditargetkan oleh banyak orang. Kami tahu kalian pasti berasal dari keluarga terpandang. Maka dari itu, mendengar apa yang telah terjadi, Yukimura-sama secara pribadi mengundang kalian juga untuk keselamatan kalian." Wah, menjadi rumit sekali. "Baiklah, semuanya, ayo kita bunuh mereka," perintah Torubi. "Lindungi mereka berempat," perintah Komandan Bushido. Para prajurit Hitora langsung membentuk formasi dan melindungi rombongan Desta. Bom asap meledak dan menutupi pandangan. Klan Nari menjadi tertahan dan tidak bisa bergerak gegabah. Begitu juga dengan prajurit Hitora. Siapa yang melempar bom asap tersebut? Asap berwarna putih sangat tebal menutupi pandangan. Perlahan asap itu memudar dan terlihat sosok berdiri dengan baju warna ungu menggunakan ikat kepala dan topeng menutupi wajahnya. Terlihat pedang pendek di pinggangnya.
Kedua tangannya berada di belakang kepala yang ia gunakan sebagai bantal dan menyender di pohon kecil, serta satu kakinya diangkat menempel di pohon. Yare, sudah kukatakan akan menjadi seperti ini. Pak Tua, kau terlalu keras kepala. Riki Marusan, balas Komandan Bushido. Diamlah di tempat, Pak Tua. Hoi, kau Torubi bukan? Gagalkan misimu. Mereka berempat adalah tamu terhormat Yukimura-san. Mereka dalam perlindunganku, jadi jangan coba-coba. Rikimaru memperingatkan. dia Rikimaru dari klan Sarutobi. Tuan Torubi, apakah kita harus mundur? Kita tidak bisa menyinggung klan Sarutobi. Bersiaplah, mau itu Sarutobi, Iga atau Koga sekalipun, kita tidak bisa mundur begitu saja. Kita cari kesempatan untuk menculik anak muda itu. Aku rasa anak itulah yang memegang kristal merah. Baik Tuan Torubi. Rikimaru, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Apa kau masih menganggap klan Nari masih bagian dari klan ninja terendah? Kau masih sama arogannya seperti dulu, Rikimaru. Torubi mendarat dan turun ke tanah dengan sempurna, hampir tidak bersuara. Oh, benarkah? Apakah klan Nari sekarang memiliki keberanian untuk menentang klan Sarutobi? Hahaha. Balas Rikimaru. Shinobi dari klan Sarutobi mulai bermunculan. Klan Sarutobi adalah salah satu klan shinobi yang memiliki pengikut dan pengaruh yang besar. Klan Sarutobi juga adalah para ninja yang mendukung klan keluarga Takeda. Selain klan Sarutobi, ada klan besar lainnya seperti klan Iga, Koga, Iwa, dan lainnya. Dan masih banyak klan-klan kecil lainnya, tetapi memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Sebenarnya, siapa yang memperkerjakan klan Nari? Mereka hanyalah klan shinobi tingkat menengah dan pastinya bukan lawan klan Sarutobi. Torubi adalah ninja senior dari klan Nari. Dia bertanggung jawab atas semua misi yang diterima. Sedangkan Rikimaru adalah shinobi yang berbakat dan masuk ke dalam 7 shinobi terhebat di alam Sakura. Yang lainnya adalah Kotaro dari klan Fuma, Hattori dari klan Iga, Suki dari klan Koga, Kazuga dari klan Iwa, dan lainnya. Klan Nari tidak berpikir untuk mundur. Mereka telah bersiap untuk berhadapan dengan klan Sarutobi. Meskipun klan Nari hanya klan tingkat menengah, Torubi bukanlah shinobi yang lemah. Dikatakan dia memiliki kemampuan yang setara dengan 7 ahli shinobi jenius. Namanya juga terkenal di berbagai wilayah. Torubi, aku mengakui kehebatanmu. Tapi jika kau melawan, bukan hanya berurusan dengan klan Sarutobi saja, kau juga akan menyinggung keluarga Takeda. Jadi, pikirkan baik-baik. Aku melakukan ini karena persahabatan kita di masa lalu, ucap Rikimaru. Pekerjaanku tidak ada hubungannya dengan pertemanan kita, Rikimaru. Meskipun kita berteman, itu dulu. Sekarang kita memiliki jalan yang berbeda. Suatu saat pastinya akan tiba, kita akan menjadi musuh. Torubi mencabut katananya. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku juga memiliki tugasku sendiri. Majulah, Torubi. Menyebar! Hadang dan kejar mereka. Terjadilah kejar-kejaran dan saling serang dan bertahan. Sementara Torubi dan Rikimaru masih saling berhadapan, saling pandang, melihat dengan seksama kelemahan masing-masing. Kemudian kedua senjata saling beradu. Teknik demi teknik mereka keluarkan. Pergerakan mereka berdua bagaikan angin yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kashiame Kemuri. Gelombang angin bercampur asap hitam menggulung, menciptakan angin puting beliung yang tajam.
Kaze adalah angin. Dengan kata lain, Torubi adalah sosok yang memadatkan jiwa angin. Tentu saja, kemampuan khususnya adalah elemen angin. Oh, angin yang menakutkan. Sayangnya, apa kau lupa teknik istimewaku, Torubi? Ucap Rikimaru melakukan segel Shiki Fujinnya dengan kedua tangannya. Dokari Yaku! Asap hijau kental keluar membentuk sosok besar misterius samurai raksasa. Mundur! Mundur! Jangan sampai terkena asap hijau itu! Mundur dan tetap lindungi mereka berempat! Perintah Komandan Bushido. Apa ini? Tolong! Para samurai pengembara yang tidak tahu apa-apa tanpa sengaja menghirup kabut hijau tersebut dan membuat tenggorokan mereka langsung meleleh dan mati seketika. Doku atau racun adalah kemampuan istimewa Rikimaru, salah satu elemen langka yang jarang dimiliki oleh makhluk yang ada di alam Sakura. Konon, Rikimaru seorang diri pernah membantai 1000 pasukan klan Usugi, musuh bebuyutan klan Takeda. Dokari Yaku adalah teknik racunnya yang tidak bisa dipatahkan. Jangan sombong akan hal itu. Aku sudah mengantisipasi tentang teknikmu ini, Rikimaru. Teknik yang tidak bisa dipatahkan? Omong kosong. Lihatlah bagaimana caraku melenyapkan teknikmu itu. Torubi mengendalikan pusaran angin, membawa kabut hijau tersebut melambung ke udara dan mengangkatnya setinggi mungkin. Kabut hijau tersebut perlahan tersedot dan melambung ke atas langit. Bukalah matamu lebar-lebar, Rikimaru. Lihatlah ini. Oh, benarkah? Apakah kau telah menghilangkan seluruh racunku? Meiru no E. Sendari tadi, Rikimaru telah membuka segel Shiki Fujin lainnya yang tidak disadari oleh Torubi. Sial! Torubi langsung bersimpuh. Dia sepertinya keracunan hingga tidak bisa dengan bebas menggerakkan anggota tubuhnya. Teknik anginnya juga langsung menghilang. Tidak mungkin. Kapan aku keracunan? Meiru no E adalah teknik yang tidak terlihat. Kau fokus dengan kabut hijauku sehingga kau tidak menyadari bahwa kau sebenarnya sudah keracunan setelahnya. Perlu kau tahu, Torubi, racunku tidak hanya berbentuk saja. Aku memiliki teknik yang membuat elemen racunku menjadi tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak berwujud. Seandainya kau memiliki 9 nyawa, kau sudah kehilangan 2 nyawamu, Torubi. Bunuh aku. Cepat lakukan. Dengan membiarkan aku hidup, itu sama saja kau mempermalukan aku. Aku sudah cukup kau permalukan sekali. Tidak untuk kedua kalinya, Rikimaru. Oh, Torubi, dari awal aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh. Kekalahanmu yang lalu dan juga sekarang ini bukanlah sesuatu yang memalukan, karena aku menganggap ini hanyalah pertarungan persahabatan. Meskipun jalan kita berbeda, kita lahir dan besar bersama di tempat yang sama juga. Meskipun kau menganggapku musuh, kau tetaplah saudaraku, Torubi, balas Rikimaru. Sialan kau, Rikiba. Torubi langsung tidak sadarkan diri. Torubi-san! Bawahan Torubi datang melindunginya. Rikimaru sama. Bawahan Rikimaru juga tiba. Bawalah Torubi pergi. Racun yang mengenainya tidaklah berbahaya. Dalam waktu 1 dupa, dia akan kembali tersadar. Apapun misi kalian saat ini, jangan diteruskan lagi. Aku tidak tahu siapa yang menyewa kalian, tapi jika situasi memburuk, kalian bisa datang ke klan Sarutobi. Kami akan bertanggung jawab, ucap Rikimaru. Pada akhirnya, tidak ada korban di antara kedua pihak. Masing-masing hanya mengalami luka yang tidak berarti. Hanya para samurai pengembara yang tidak beruntung karena terlibat pertarungan dan sebagian mati.
para tamu yang terhormat, mohon maaf atas keributan ini. Dengan segala hormat, Tuan kami Yukimura-sama telah mengundang Anda sekalian, ucap Rikimaru dengan sopan. Ini bagian undangan atau paksaan? Tentu saja ini undangan. Jika begitu, tidak masalah bukan jika kami menolak? Aku rasa aku hanya perlu memastikan bahwa kalian tidak menolak. Walaupun kalian harus memaksa kami. Ya, jika itu diperlukan. Oh, apa kalian pikir bisa memaksa kami? Tentu saja itu sulit tanpa harus membuat kalian terluka. Kalian tidak tahu siapa kami, tapi kalian berani bersikap kurang ajar. Mbah Basil akhirnya angkat bicara. Tentu saja kami akan memperlakukan kalian dengan hormat jika saja kalian mau menerima undangan kami. Aku sudah cukup bersabar. Aku rasa kalian juga sama saja seperti mereka-mereka. Iya! Api komara menyala. Dari tadi Desta dan rombongannya selalu diam memperhatikan. Namun sekarang mereka harus beraksi. Amitabha, kekerasan bukanlah jalan yang baik. Namun, kadang kebaikan harus dilalui dengan kekerasan. Amitabha. Para roh berkumpul mengelilingi Biksu Ataya. Para prajurit Hitora mundur. Sepertinya 4 orang yang mereka coba paksa adalah sosok pengguna elemen. Elemen api, api komara geni milik Desta, elemen petir Subasil, elemen angin Adiwangsa, dan satu lagi elemen unik milik Biksu Ataya, yaitu elemen roh. Astaga, aku yakin kalian bukanlah orang sembarangan. Tapi aku tidak pernah menyangka kalian semua adalah ahli elemen. Kalian pasti dari keluarga besar. Jika begitu, maaf jika aku bertindak kurang sopan. Rikimaru mulai membentuk segel Shikifujinnya. Terdengar suara langkah dari kejauhan. Sudah cukup Rikimaru, ucap sosok pemuda dengan armor merah membawa 2 bilah tombak pendek. Yukimura-sama! Rikimaru, Komandan Bushido, dan seluruh bawahannya tertunduk menyapa sosok tersebut. Yukimura berasal dari keluarga Sanada yang memimpin klan Sarutobi. Dia adalah tuan tanah yang memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Takeda. Pemimpin keluarga Takeda yang bernama Shigen adalah paman Yukimura. Seharusnya aku sendiri yang mengundang kalian semua. Perkenalkan, aku Yukimura, Jenderal Pasukan Hitora. Yukimura memperkenalkan diri. Perkenalan singkat terjadi. Sempat basa-basi sejenak dan akhirnya menuju ke pembicaraan intinya. Senang berkenalan dengan kalian. Aku rasa kalian berasal dari keluarga terpandang. Bagaimana jika kalian datang ke tempatku? Aku rasa kalian juga pasti punya kepentingan datang ke kota Takeda. Mengenai rumor yang beredar tentang kristal merah, kalian bisa menjelaskan nanti. Kami tidak membutuhkan kristal itu. Kami hanya ingin tahu asal-usulnya, itu saja, ucap Yukimura. Sepertinya Anda tidak memiliki niatan yang buruk. Tidak baik menolak permintaan Anda. Dengan senang hati kami akan berkunjung, balas Desta. Senyuman terlihat di wajah mereka. Akhirnya rombongan Desta mendapatkan pengawalan karena banyak orang-orang rakus yang memanfaatkan situasi untuk mencelakai mereka demi merebut kristal merah. Sepertinya rombongan Desta cukup beruntung. Yukimura adalah sosok yang baik dan menghormati siapa saja. Selama dia mendapatkan perlakuan yang sopan, dia juga akan membalasnya dengan sopan. Mungkin inilah awal rombongan Desta bisa masuk dalam jajaran pemerintahan klan Takeda. Di suatu tempat di kastil Sanada. Desta-san, sekarang kau bisa jelaskan bagaimana kau bisa mendapatkan kristal merah yang dirumorkan? Ini bukan apa-apa, karena keluarga Takeda adalah pemurni jiwa api. Jadi aku hanya memastikan anggota keluarga mana yang telah terbunuh, jelas Yukimura. Sejujurnya aku mendapatkan manik ini tidak dari alam ini. Silahkan cek sendiri jika kau bisa memastikannya. Desta mengeluarkan manik merahnya. Wah, luar biasa.
Seisi ruangan terkejut dengan aura yang begitu terang dari manik merah tersebut. Yukimura memperhatikan dengan seksama. Dia bisa merasakan energi dari kristal merah tersebut. Jika salah satu anggota keluarga Takeda terbunuh, pastinya dia bisa mengenali aura tersebut. Maafkan aku. Sepertinya aku telah salah paham. Aura kehidupan yang tertinggal dalam kristal merah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan klan Takeda. Jelas Yukimura. Wah, syukurlah. Terdengar suara salah satu di antara orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ngomong-ngomong, kalian berasal dari keluarga mana? Tanya Yukimura. Itu... Amitabha, jika boleh saya mengatakan. Biksu Ataya menyela. Oh, silakan Biksu Suci. Amitabha, kami berasal dari Kepulauan Kai, pulau kecil melewati Laut Nanbu. Keluarga Tuan Muda bernama Shinkai dan sekarang telah musnah karena invasi iblis yang tidak diketahui. Hanya tersisa kami berempat saja. Terang Biksu Kai beralasan. Maksud Anda, Pulau Kai yang telah menghilang itu dulunya adalah tempat di mana kalian tinggal? Yukimura terkejut hingga dia berdiri. Apa sebenarnya yang dikatakan Biksu Ataya? Alasan apa yang dia buat? Pulau Kai, pulau apa itu? Pada akhirnya, rombongan Desta telah tiba di klan Sanada, yang mana itu mungkin akan menjadi pendukung mereka. Ada sebuah legenda di alam Sakura, yaitu Pulau Kai, yang konon pulau ini adalah tempat para dewa. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Mulai dari sini season 2 telah selesai dan akan berlanjut di season ketiga dengan judul Sekigahara. Dan cerita Sekigahara ini akan cukup panjang dan juga banyak pertarungan epiknya. Sampai bertemu di season berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.